Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Lutfia Putri Oktaviana dengan NIM 233141107 dari PGMI 4C, Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Bahan ajar digital ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran MI yang diampu oleh Ibu Kustiarini MPD. Materi dari bahan ajar ini adalah teks narasi fase B kelas 3. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu sih teks narasi? Mungkin kalian pernah membaca ataupun mendengar sebuah cerita, tetapi kalian itu tidak tahu kalau cerita yang kalian baca itu adalah jenis dari teks narasi. Nah, untuk itu, simak videonya sampai selesai ya, supaya kalian tahu definisi dari teks narasi, tujuannya, contohnya, ciri-cirinya, strukturnya, dan unsur-unsur dari teks narasi itu. Oke, langsung saja ya. Jadi, teks narasi itu adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bersifat fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi. Tujuan dari teks narasi adalah untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Teks narasi itu memiliki banyak sekali contoh, di antaranya yaitu seperti novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Lalu ciri-ciri dari teks narasi yaitu yang pertama, menceritakan tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of event. Yang kedua, harus ada masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut serta struktur teks narasi lainnya. Dan yang ketiga, harus memiliki unsur-unsur teks yaitu tokoh, latar, alur, tema yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Selanjutnya yaitu struktur teks narasi. Struktur teks narasi terdiri dari yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, yang ketiga, resolusi, dan yang keempat, koda. Orientasi atau orientation ini berisi pengenalan cerita, terus berupa latar belakang tempat dan waktu, terus tokoh, dan lain sebagainya. Untuk komplikasi atau complication ini isinya ada masalah atau konflik yang terjadi hingga mencapai puncak konflik. Untuk resolusi atau resolution ini isinya konflik mulai menurun dan solusinya sudah mulai terlihat. Yang terakhir koda atau reorientation. Nah, ini bersifat opsional yang berisi pesan moral dari kisah cerita tersebut. Dalam teks narasi memiliki unsur-unsur, di antaranya yaitu yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diangkat pada cerita narasi seperti percintaan, keluarga, pertemanan, perpisahan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada latar. Latar itu berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi. Yang ketiga ada alur. Alur adalah pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita itu bisa maju, terus bisa mundur, dan gabungan dari alur maju dan mundur. Yang keempat ada tokoh atau karakter dalam suatu cerita. Berdasarkan watak, biasanya terdapat
Tiga tokoh. Yang pertama, tokoh protagonis atau disebut dengan tokoh utama. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu lawan dari tokoh utama. Dan tokoh tritagonis atau tokoh penengah atau netral. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata ganti aku, saya, kami. Jadi seolah-olah penulis itu masuk ke dalam cerita sebagai tokoh utama. Sedangkan sudut pandang orang kedua menggunakan kata ganti kamu. Untuk sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata ganti dia, ia, mereka. Jadi sudut pandang orang ketiga itu penulis menceritakan orang lain. Di sini saya mempunyai sebuah cerita dongeng yang berjudul Rubah dan Gagak. Ayo simak cerita berikut ini ya. Suatu hari di dalam hutan, seekor gagak menemukan sepotong daging segar dan segeranya membawa terbang ke atas dahan pohon tinggi. Dari bawah, seekor rubah yang kelaparan melihatnya dengan penuh selera. Ia pun mulai menyusun rencana untuk mendapatkan daging itu. Rubah pun berjalan mendekati pohon dan menatap gagak dengan kagum. Ia menganggukkan kepala seolah-olah terpesona oleh keindahan burung hitam itu. Dengan penuh ketulusan palsu, Rubah menatap bulu gagak yang mengkilap, matanya yang tajam dan paruhnya yang kuat. Ia mulai menggelengkan kepala seolah tak percaya. Sikapnya menunjukkan kekaguman yang dalam. Lalu, dengan langkah tenang, Rubah menatap gagak lebih lama sebelum akhirnya tersenyum penuh arti. Gagak yang memperhatikan gerak-gerik Rubah mulai merasa bangga. Ia menegakkan lehernya, memamerkan bulunya yang berkilau. Rubah tetap berdiri di tempatnya, seolah menunggu sesuatu. Perlahan, ia mengangkat satu kakinya, menutup matanya sebentar, lalu menggeleng lagi, seakan tak percaya dengan keindahan yang dilihatnya. Gagak pun semakin penasaran. Ia tahu apa yang dipikiran Rubah. Dengan gerakan halus, Rubah menundukkan kepalanya sedikit, seolah memberi hormat, lalu menatap Gagak lagi dengan penuh harapan. Gagak pun terbawa suasana, dan akhirnya Gagak membuka paruhnya untuk mengeluarkan suara merdunya. Namun, saat itu juga potongan daging yang dipegangnya jatuh. Dalam sekejap, Rubah melompat dan menangkap daging itu sebelum menyeringai puas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi meninggalkan Gagak yang hanya bisa menatap dagingnya yang hilang. Gagak terdiam menyadari kesalahannya. Pujian yang begitu indah telah membuatnya lengah. Oke, begitulah cerita Rubah dan Gagak. Nah, dari cerita Rubah dan Gagak, kita bisa tahu unsur-unsur ceritanya. Yang pertama, tema dari cerita Rubah dan Gagak yaitu kepintaran dan kesombongan. Tokoh dan perwatakannya, tokohnya itu Rubah sama Gagak. Rubah wataknya licik, cerdik, dan manipulatif. Kalau Gagak wataknya sombong, mudah terpengaruh oleh pujian, dan kurang waspada. Untuk alurnya yaitu maju karena dari awal sampai akhir itu alurnya terstruktur. Terus kemudian sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menceritakan orang lain yaitu Rubah dan Gagak. Untuk latar tempatnya yaitu di hutan, tepatnya di bawah pohon. Latar waktunya pada siang hari.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.